Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya semua? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai manusia dan melarang mereka untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan mereka tercela bahkan hina di masyarakat. Salah satu perbuatan yang menyebabkan manusia hina adalah mengkonsumsi minuman keras, melakukan perjudian, dan suka bertengkar. Karenanya, tiga hal ini sangat dilarang dalam ajaran Islam. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang menghindari akhlak tercela, larangan meminum minuman keras, berjudi, dan juga pertengkaran. Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai selesai agar kalian dapat maksimal memahami materi tentang larangan minuman keras, berjudi, dan juga pertengkaran. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, pertama dari nakli tentang larangan minuman keras, berjudi, dan bertengkar. Kemudian dampak buruk dari berjudi, dampak buruk dari minum-minuman keras, dampak buruk dari bertengkar, dan bagaimana cara menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Minuman keras dalam bahasa Arab disebut dengan khamar, yaitu setiap minuman yang menyebabkan mabuk. Hukum meminum minuman keras ini adalah haram dan termasuk dosa besar. Tentang minuman keras dan berjudi ini, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 menjelaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah najis dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian beruntung. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 91 Allah melanjutkan firman-Nya, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis shalah fal antum muntahun. Sungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari zikir kepada Allah dan mengerjakan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Tentang khamar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Lalu, bagaimana kalau seandainya ada seorang muslim dia minum khamar hanya sedikit, misalnya 1 sendok? Apakah hukumnya tetap haram? Rasulullah menjawab pertanyaan ini dengan sabdanya, ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Setiap minuman yang banyak dapat memabukkan, maka sedikitnya pun hukumnya tetap haram. Artinya banyak atau dikit miras tetap haram untuk dikonsumsi. Meminum minuman keras atau narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental, bahkan bisa membuat seseorang menjadi gila. Untuk lebih jelas lagi, mari sama-sama kita dengarkan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ahli ibadah ini disukai oleh seorang pelacur. Suatu hari pelacur menyuruh pelayannya untuk datang ke rumah ahli ibadah, untuk datang ke rumah pelacur agar bisa memberikan nasihat-nasihat agama. Akhirnya ahli ibadah ini datang ke rumah pelacur tersebut. Ketika datang, ternyata pelacur menutup pintu rumahnya rapat-rapat, kemudian berkata kepada ahli ibadah, "Kamu harus berzina kepadaku. Kalau tidak mau, maka kamu harus membunuh anak kecil. Kalau tidak mau, maka kamu meminum minuman keras. Kalau tidak mau melakukan salah satu dari tiga hal ini, maka aku akan berteriak agar warga datang dan menuduh kamu akan memperkosa diriku." Akhirnya, karena ahli ibadah ini khawatir disangka akan memperkosa, dia memilihlah salah satu yang menurut dia termasuk yang paling ringan. Akhirnya dia memilih untuk meminum minuman keras. Ketika dia meminum minuman keras, ternyata akalnya tidak berfungsi dan ia pun akhirnya tergoda dengan pelacur ini melakukan perzinahan. Ketika berzina, ternyata dilihat oleh seorang anak kecil, maka anak kecil ini pun dibunuh oleh dia. Akhirnya gara-gara miras, tiga hal ini dilakukan oleh dia. Yang pertama berzina, yang kedua meminum minuman keras, yang ketiga membunuh anak kecil. Dari kisah ini kita mengetahui betapa bahayanya miras bagi akal seorang. Betapa bahayanya miras ketika dikonsumsi akan menyebabkan seorang itu kehilangan kesadaran dirinya, bahkan bisa melakukan perbuatan yang menyebabkan dia lebih hina daripada binatang. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyah." Khamar adalah induk berbagai macam kerusakan. Siapa yang meminumnya, salatnya ditolak selama 40 hari. Jika ia mati, di dalam perutnya masih ada khamar, maka ia mati dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu, apa dampak negatif mengkonsumsi minuman keras dan narkoba bagi seseorang? Yang pertama, bikin malas makan sehingga fisik lemah dan kekurangan gizi. Yang kedua, hidup jorok, terkena penyakit paru-paru hepatitis. Ketiga, sering sakit kepala, mual-mual, muntah, bahkan sulit untuk tidur. Keempat, daya kerja otak semakin menurun, lama-lama semakin terlihat bodoh. Kelima, gangguan otot jantung dan tekanan darah tinggi, sering tegang dan gelisah. 6. Gangguan gerak dan keseimbangan tubuh. 7. Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. 8. Gangguan mental, antisosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, cenderung menyakiti diri sendiri, bahkan terkadang ingin bunuh diri. Dan yang paling bahaya, melanggar hukum agama dan juga hukum negara. Lalu, bagaimana cara menghindar diri dari meminum minuman keras? Yang pertama, lebih selektif dalam memilih teman bergaul. Jauhi teman yang suka meminum minuman keras. Kedua, memperkuat iman dengan belajar ilmu agama. Ketiga, meyakini diri sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat perbuatan yang dilakukan oleh setiap hambanya. Keempat, memperbanyak membaca buku dan mencari informasi betapa bahayanya meminum minuman keras ini. Setelah kita membahas tentang miras, sekarang kita akan membahas tentang akhlak tercela yang selanjutnya, yaitu berjudi. Judi
merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil sesuatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam perjudian ini ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari sama-sama kita dengar nasihat dari Bang Aji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu." Barang siapa yang bermain dadu berjudi, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu, apa dampak negatif bermain judi? Bisa memecah belah persaudaraan, menimbulkan kebencian, permusuhan, dan pertengkaran, menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seseorang malas untuk bekerja, menyebabkan kemiskinan, merusak rumah tangga, menimbulkan tindak kriminal seperti mencuri, merampok, dan membunuh. Lalu, bagaimana cara menghindari perjudian? Yang pertama, jauhi teman yang suka bermain judi. Yang kedua, jauhi tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Ketiga, membaca buku tentang bahaya perjudian. Keempat, menyadari bahwa berjudi dapat menyebabkan seseorang masuk penjara. Dan yang terpenting, berjudi haram dilakukan oleh setiap orang muslim. Sementara dampak negatif dari pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antara sesama manusia. Pertengkaran memutuskan tali silaturahmi antara kita dengan orang lain. Pertengkaran dapat menambah permusuhan dan dendam. Pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Dalam surah Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia. Dalam hal pertengkaran ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada kita dengan sabdanya, "La tabaghadu, wa la tahasadu, wa la tadabiru, wa la taqata'u, wa kunu ibadallahi ikhwana, wa la yahilu li muslimin ay yahjur akhahu fawqa salasin." Janganlah kalian saling membenci, saling iri hati, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan haram bagi seorang muslim mengabaikan, tidak bertegur sapa dengan muslim yang lain melebihi dari 3 hari. Apa yang harus dilakukan seorang muslim agar terhindar dari pertengkaran ini? Yang pertama, harus sering-sering menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ketiga, bersabar terhadap gangguan orang lain. Keempat,
selalu husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Dan yang kelima, menyadari pertengkaran dapat menyebabkan seseorang masuk penjara, bahkan bisa terjadi pembunuhan. Anak-anak yang soleh dan soleha, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ridha Allah selalu bersama kalian. Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak ingin memberikan pantun untuk kalian. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah pohon cemara. Belajar itu jangan dibuat bingung, kalian harus selalu bergembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.